Aku masih tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Setelah seminggu pergi keluar kota untuk urusan bisnis, akhirnya aku bisa kembali ke rumah. Di kepalaku hanya ada satu bayangan, memeluk suamiku dan beristirahat di kamar yang selama ini kubangun dengan penuh perjuangan. Namun begitu pintu rumahku buka, langkahku langsung terhenti. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi sofa mewah kini kosong. Televisi hilang. Lemari pajangan tidak ada. Bahkan meja makan yang kubeli dari hasil keuntungan usahaku juga lenyap. Aku berlari ke kamar. Lemari pakaianku terbuka lebar. Perhiasan pemberian almarhum ibuku sudah tidak ada. Kasur, meja rias, hingga pendingin ruangan ikut menghilang. Tanganku gemetar. Aku mengira rumah kami baru saja dibobol pencuri. Namun saat kutanya suamiku, ia hanya menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, semua itu diberikan ibu kepada Mbak Siska." Aku benar-benar tidak percaya. Tanpa sepengetahuanku, ibu mertuaku masuk rumah, mengangkut hampir seluruh isinya, lalu menghadiahkannya kepada kakak iparku yang baru pindah rumah. Yang paling menyakitkan, semua orang menganggap aku tidak pantas marah karena katanya, harta keluarga harus dibagi. Mereka tidak tahu, ada satu rahasia besar tentang rumah dan seluruh isinya yang selama ini kusimpan sendiri. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, semua orang yang selama ini meremehkanku hanya mampu terdiam. Kalau kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Aku pulang dengan senyum, tapi rumahku berubah menjadi kosong. Namaku Ratri. Usiaku 37 tahun. Sudah 11 tahun aku menikah dengan suamiku, Bayu. Selama itu pula aku belajar satu hal, dalam rumah tangga, tidak semua luka berasal dari orang asing. Kadang, luka yang paling dalam justru datang dari orang yang kita anggap keluarga sendiri. Aku dan Bayu tidak hidup mewah. Semua yang kami miliki kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Aku memiliki usaha catering yang kurintis dari dapur kecil di rumah. Awalnya hanya menerima pesanan tetangga. Lama-kelamaan pesanan datang dari kantor, sekolah, hingga acara pernikahan. Seringkali aku berangkat sebelum matahari terbit dan baru pulang ketika malam sudah larut. Capek memang, tapi setiap melihat rumah kami semakin lengkap, semua lelah itu terasa terbayar. Sofa ruang tamu, lemari jati, meja makan, pendingin ruangan, mesin cuci. Semuanya kubeli dari hasil kerja keras sendiri. Bayu memang bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi kami sepakat siapapun yang mendapat rezeki lebih, digunakan untuk membangun rumah tangga bersama. Aku tidak pernah menghitung milik siapa. Karena bagiku, setelah menikah, semua adalah milik kami. Minggu itu aku mendapat pesanan catering dalam jumlah besar di luar kota. Aku harus pergi selama 6 hari. Sebelum berangkat, aku sempat berpesan kepada Bayu. "Mas, tolong rumah dijaga ya." Bayu tersenyum. "Tenang. Aku di rumah kok." Aku kembali berkata, "Kalau ibu datang, kasih tahu aku ya." Bayu hanya mengangguk. Aku tidak berpikir macam-macam. Karena ibu mertuaku, Bu Karsih, memang sering datang tanpa memberi kabar. Beliau bahkan punya kunci cadangan rumah kami. Katanya supaya mudah kalau sewaktu-waktu ingin berkunjung. Saat itu aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku percaya kepada keluarga sendiri. Dan kepercayaan itulah yang nantinya akan menghancurkan hatiku. 6 hari kemudian pekerjaanku selesai. Aku pulang lebih cepat dari jadwal. Di perjalanan aku bahkan membeli beberapa oleh-oleh. Kesukaan Bayu, kesukaan Pak Wiryo, dan selembar kain batik yang kupilih khusus untuk Bu Karsih. Meski beliau sering bersikap dingin kepadaku, aku tetap ingin menghormatinya sebagai ibu suamiku. Aku berharap, mungkin suatu hari nanti beliau bisa menerimaku dengan tulus. Mobilku berhenti di depan rumah. Aku tersenyum melihat halaman yang mulai dipenuhi bunga yang kutanam beberapa bulan lalu. Alhamdulillah. Akhirnya pulang. Aku membuka pagar, mengambil koper, lalu memasukkan kunci ke pintu depan. Begitu pintu terbuka,
Langkahku langsung terhenti. Aku mengernyit. Ada yang aneh. Ruang tamu terlihat jauh lebih luas. Awalnya kupikir mataku yang lelah. Namun beberapa detik kemudian aku baru sadar. Sofa kami hilang. Aku langsung menoleh ke sudut ruangan. Televisi berukuran besar yang baru kami beli 3 bulan lalu juga sudah tidak ada. Rak pajangan kosong. Karpet lenyap. Jam dinding hilang. Dadaku mulai berdebar. Astagfirullah. Ada apa ini? Aku menjatuhkan koper dan berlari ke ruang makan. Meja makan jati yang kubeli dengan hasil keuntungan usaha akhir tahun lalu. Tidak ada. 4 kursinya juga ikut hilang. Aku mulai panik. Mas Bayu? Tidak ada jawaban. Aku berlari ke kamar. Lemari pakaian terbuka. Laci meja rias berantakan. Pendingin ruangan yang terpasang di dinding sudah dilepas. Bahkan lukisan yang selama ini menghiasi kamar ikut menghilang. Tanganku mulai gemetar. Aku langsung membuka lemari kecil tempat menyimpan kotak perhiasan. Kotaknya masih ada. Namun ketika kubuka, isinya kosong. Kalung peninggalan almarhum ibuku. Gelang emas hadiah ulang tahun pernikahan. Semuanya hilang. Air mataku langsung mengalir. Aku terduduk di lantai. Pikiranku hanya satu. Rumahku dibobol pencuri. Dengan tangan gemetar aku meraih ponsel dan langsung menghubungi Bayu. Telepon baru diangkat setelah beberapa kali berdering. Mas, rumah kita kemasukan pencuri. Di seberang sana Bayu justru terdiam cukup lama. Lalu dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Maaf, Ratri. Itu bukan pencuri." Aku langsung berdiri. Kalau bukan pencuri, lalu siapa? Bayu menarik napas panjang. Jawaban yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku lemas. Semua barang itu dibawa ibu. Katanya, untuk diberikan kepada Mbak Siska yang baru pindah rumah. Ponsel di tanganku hampir terjatuh. Aku tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja kudengar. Ibu mertuaku memberikan semua isi rumahku kepada kakak iparku. Tanganku masih gemetar menggenggam ponsel. Aku berharap semua yang kudengar barusan hanyalah salah dengar. Namun suara Bayu kembali terdengar pelan. "Maaf, Ratri, semua barang itu memang dibawa ibu." Air mataku langsung jatuh. Apa maksud Mas? Kenapa ibu membawa barang-barang kita? Bayu terdiam beberapa detik. Lalu menjawab lirih. Mbak Siska baru pindah rumah. Ibu bilang perabot di rumah kita masih banyak. Aku sampai kehilangan kata-kata. Banyak? Mas sadar tidak? Itu hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Bayu mengembuskan napas panjang. Iya, aku tahu. Tapi ibu memaksa. Dadaku terasa semakin sesak. Selalu itu alasannya. Ibu memaksa. Aku langsung menutup telepon. Tanpa berpikir panjang aku masuk ke mobil dan melaju menuju rumah kakak iparku. Sepanjang perjalanan air mataku terus mengalir. Yang membuatku paling sakit bukan karena kehilangan barang. Melainkan karena semua itu dilakukan tanpa satupun orang meminta izinku. Rumah itu rumahku juga. Barang-barang itu kubeli dengan uang hasil usahaku. Kenapa mereka bertindak seolah semua itu tidak ada nilainya? Setengah jam kemudian aku tiba. Begitu mobil berhenti di depan rumah Siska. Jantungku langsung terasa diremas. Di teras rumah, sofa abu-abu milikku berdiri rapi. Persis seperti yang selama ini berada di ruang tamuku. Aku turun perlahan. Tanganku mulai dingin. Saat pintu rumah terbuka, mataku langsung berkaca-kaca. Televisi kami terpasang di ruang keluarga. Lemari pajangan kami berdiri di sudut ruangan. Karpet, meja makan, rak hias. Semuanya ada di sana. Rumah itu seperti berubah menjadi rumahku. Bedanya, aku bukan lagi pemiliknya. Siska keluar sambil tersenyum lebar. Ratri. Kapan pulang? Aku berusaha menahan emosi. Mbak, itu semua barang dari rumahku? Siska justru tersenyum santai. Iya. Ibu yang kasih. Aku menggeleng pelan. Kasih? Iya. Katanya daripada di rumahmu banyak yang menganggur. Aku menatap wajahnya tidak percaya. Menganggur? Mbak tahu tidak? Itu sofa baru kubeli 5 bulan lalu. Siska mengangkat bahu. Loh? Kalau sudah dikasih ibu berarti sudah jadi milikku. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Belum sempat aku menjawab, Bu Karsih keluar dari dapur. Melihatku berdiri di ruang tamu,
Beliau sama sekali tidak terlihat bersalah. Oh, sudah pulang. Aku mencoba tetap sopan. Bu, kenapa semua barang di rumah saya dipindahkan ke sini? Beliau menjawab dengan santai. Karena Siska butuh. Aku terdiam. Itu saja alasannya? Iya. Kamu masih muda. Bisa beli lagi? Aku benar-benar tidak percaya. Bu, itu bukan barang ibu. Itu barang saya dan Mas Bayu. Bu Karsih langsung mendengus. Kamu ini pelit sekali. Sesama keluarga kok hitung-hitungan. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Aku menarik napas panjang. Bu, kalau memang Mbak Siska butuh, kenapa tidak minta izin dulu? Beliau langsung menaikkan nada suara. Memangnya aku harus izin? Aku ibunya Bayu. Semua yang dimiliki Bayu juga milik keluarga. Aku langsung menjawab pelan. Bu, sebagian besar barang itu saya beli dari hasil usaha saya. Beliau tertawa kecil. Lah memang kenapa? Kalau sudah jadi istri Bayu, itu tetap milik keluarga suamimu. Aku benar-benar tidak sanggup berkata apa-apa. Saat itulah Bayu datang. Wajahnya terlihat sangat bersalah. Ia menghampiriku perlahan. Ratri, aku langsung menatapnya. Mas, apa Mas juga setuju semua ini? Bayu menundukkan kepala. Aku tidak bisa menolak ibu. Aku tersenyum pahit. Berarti, Mas juga tidak bisa membelaku. Bayu tetap diam. Diam yang selama ini selalu kupahami. Namun kali ini, diam itu terasa seperti pengkhianatan. Bu Karsih kemudian berkata sambil menunjuk sofa kami. Sudah. Anggap saja sedekah. Nanti kamu beli lagi? Aku memandang seluruh ruangan sekali lagi. Air mataku kembali jatuh. Lalu aku berkata pelan. Baik, Bu. Kalau memang semua orang merasa berhak mengambil barang-barangku, berarti sudah waktunya saya menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya ceritakan. Semua orang langsung memandangku. Tak ada yang mengerti maksud ucapanku. Padahal, di balik seluruh isi rumah yang mereka angkut, tersimpan satu rahasia besar tentang siapa pemilik sebenarnya rumah itu. Aku dianggap pelit, padahal mereka menganggap hasil kerjaku seperti milik sendiri. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi suara Bu Karsih mendadak hening. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu yang kini dipenuhi barang-barang dari rumahku sendiri. Sofa yang dulu menjadi tempatku beristirahat setelah seharian bekerja, kini diduduki Siska sambil menikmati teh hangat. Televisi yang kubeli dari keuntungan usahaku, kini dipakai anak-anak Siska menonton kartun dengan riang. Sementara aku berdiri seperti orang asing, di depan barang-barang milikku sendiri. Bu Karsih menyilangkan tangan di dada. Ratri, kenapa diam? Masih belum ikhlas juga? Aku menarik napas panjang. Bu, yang saya pertanyakan bukan soal ikhlas. Tapi kenapa semua ini dilakukan tanpa izin saya? Beliau langsung tertawa kecil. Izin? Izin? Kamu ini terlalu banyak aturan. Dulu orang tua kita saling membantu. Enggak pernah ribut gara-gara perabot. Aku mencoba tetap tenang. Kalau membantu, itu dilakukan setelah pemiliknya setuju. Bukan dengan mengangkut semuanya saat saya sedang tidak ada. Wajah Bu Karsih langsung berubah masam. Kamu menyindir ibu? Aku menggeleng. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Belum sempat suasana mereda, Siska tiba-tiba berdiri. Dengan nada sinis ia berkata, Ratri, kamu itu beruntung. Punya usaha. Punya uang. Harusnya bersyukur bisa membantu kakak sendiri. Aku tersenyum pahit. Mbak, kalau memang butuh bantuan, kenapa tidak pernah meminta? Siska langsung menjawab cepat. Karena ibu sudah mengizinkan. Aku menatapnya lekat. Tapi pemilik barangnya belum. Kalimatku membuat wajah Siska memerah. Bayu masih berdiri di sudut ruangan. Sejak aku datang, belum sekalipun ia benar-benar membelaku. Aku mendekatinya. Mas, aku mau tanya satu hal. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Iya? Mas melihat saat barang-barang itu dipindahkan. Bayu mengangguk pelan. Iya? Mas ikut mengangkatnya? Beberapa detik ia terdiam. Lalu mengangguk lagi. Iya? Jawaban itu membuat dadaku terasa diremas. Selama ini aku masih berharap
Bayu tidak mengetahui semuanya. Ternyata, ia bukan hanya tahu. Ia ikut membantu memindahkan barang-barang itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas? Kenapa? Bayu menjawab lirih. Aku tidak enak menolak ibu. Aku tersenyum getir. Kalau begitu, Mas lebih takut mengecewakan ibu daripada menyakiti istri sendiri. Bayu tidak mampu menjawab. Ia kembali menundukkan kepala. Diam. Selalu diam. Pak Wiryo yang sejak tadi duduk akhirnya angkat bicara. Sudahlah. Barang bisa dibeli lagi. Ucapan itu membuatku semakin sedih. Aku memandang ayah mertuaku. Pak, memang barang bisa dibeli lagi? Tapi apakah kepercayaan juga bisa dibeli? Beliau langsung terdiam. Tak ada satupun yang menjawab pertanyaanku. Bu Karsih kemudian berjalan mendekat. Beliau menunjuk wajahku. Dengar ya. Selama kamu masih menjadi istri Bayu, kamu harus belajar berbagi. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya memang suka berbagi. Tapi bukan berarti semua orang boleh mengambil milik saya sesuka hati. Beliau mendengus. Dasar menantu perhitungan. Kalimat itu terdengar begitu keras. Namun kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya memandang wajah mereka satu persatu. Lalu berkata dengan suara tenang. Kalau memang ibu merasa semua isi rumah itu milik keluarga, berarti ibu juga harus siap menerima kenyataan tentang siapa pemilik sebenarnya rumah itu. Semua orang langsung saling berpandangan. Siska mengernyit. Maksudmu apa? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil ponselku. Lalu membuka sebuah foto dokumen yang selama ini kusimpan rapat. Foto itu adalah sesuatu yang belum pernah kulihatkan kepada siapapun, termasuk kepada Bayu. Begitu melihat dokumen itu, wajah Bayu mendadak berubah pucat. Ia menatapku dengan mata membelalak. Ratri, itu, dari mana kamu mendapatkannya? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan. Karena sudah saatnya kalian semua mengetahui. Siapa pemilik sarumah yang selama ini kalian anggap boleh diambil isinya sesuka hati? Dokumen yang membuat suamiku langsung terdiam. Tanganku masih menggenggam ponsel. Di layarnya terpampang foto sebuah dokumen yang selama ini kusimpan rapat. Aku tidak pernah berniat menunjukkannya. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu. Melainkan karena aku percaya, rumah tangga dibangun dengan saling percaya, bukan dengan saling curiga. Namun hari itu, kepercayaanku telah dihancurkan. Kini mereka harus mengetahui kebenarannya. Bayu melangkah mendekat. Wajahnya mulai pucat. Ratri, itu dokumen apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka foto berikutnya. Lalu menyerahkan ponsel itu kepadanya. Bayu membacanya perlahan. Semakin lama, wajahnya semakin berubah. Tangannya bahkan mulai gemetar. Ini sertifikat rumah? Aku mengangguk pelan. Iya. Bu Karsih langsung mendekat. Coba ibu lihat. Beliau hampir merebut ponsel dari tangan Bayu. Begitu membaca nama yang tertera pada sertifikat itu, beliau langsung mengernyit. Loh? Kenapa cuma ada nama Ratri? Ruangan mendadak sunyi. Siska yang sejak tadi terlihat santai langsung berdiri. Tidak mungkin. Rumah ini kan rumah Bayu. Aku menatap mereka bergantian. Dengan suara tenang aku berkata, bukan. Rumah itu kubeli 3 tahun lalu memakai hasil usaha cateringku. Aku yang membayar uang muka. Aku juga yang mencicil sebagian besar angsurannya. Karena saat itu usaha Mas Bayu sedang sulit. Bayu langsung menundukkan kepala. Ia tahu, semua yang kukatakan adalah kenyataan. Bu Karsih masih menggeleng. Tapi Bayu juga tinggal di situ. Aku mengangguk. Iya. Karena itu rumah kami. Bukan berarti semua orang bebas mengambil isinya. Kalimatku membuat Bu Karsih terdiam. Beliau baru sadar. Selama ini beliau menganggap rumah itu milik anaknya. Padahal secara hukum, rumah itu memang atas namaku. Siska langsung bersuara dengan nada tinggi. Kalau memang rumahmu, kenapa dulu tidak pernah bilang? Aku tersenyum pahit. Karena aku tidak pernah merasa perlu menyombongkan apa yang kumiliki. Aku menganggap kita keluarga. Tidak pernah terpikir akan ada yang mengangkut isi rumahku saat aku sedang bekerja. Ruangan kembali hening. Bayu perlahan duduk di kursi. Ia memegang kepalanya. Ratri, kenapa kamu tidak pernah cerita?
Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, apa bedanya? Kalau sejak awal Mas saja tidak pernah berani menjaga hak istrinya. Kalimat itu membuat Bayu menutup wajahnya. Aku tahu, ia mulai menyadari kesalahannya. Namun penyesalan itu datang setelah semuanya terjadi. Bu Karsih masih berusaha membela diri. Walaupun rumah itu atas namamu, barang-barang di dalamnya tetap bisa dibeli lagi. Aku menggeleng pelan. Bu, masalahnya bukan harga barang. Masalahnya adalah ibu masuk rumah saya, mengambil barang tanpa izin, lalu memberikannya kepada orang lain. Itu bukan berbagi. Itu mengambil hak orang. Pak Wiryo yang sejak tadi diam akhirnya menghela napas panjang. Winarni, kali ini, Ratri benar. Bu Karsih langsung menoleh kepada suaminya. Bapak juga membelanya? Pak Wiryo menjawab pelan. Aku membela yang benar. Suasana semakin tegang. Namun aku belum selesai. Aku membuka satu foto lagi di ponselku. Kali ini bukan sertifikat rumah, melainkan daftar lengkap seluruh barang yang kubeli selama 5 tahun terakhir. Lengkap dengan nota pembelian, tanggal, nominal, bahkan nama tokonya. Bayu membacanya satu persatu, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Semua ini, kamu simpan? Aku mengangguk. Iya. Aku menyimpan semua bukti. Bukan untuk melawan keluarga, tapi karena itu hasil kerja kerasku. Wajah Bayu langsung dipenuhi penyesalan. Ia sadar, istrinya yang selama ini selalu mengalah ternyata diam-diam menjaga semuanya dengan sangat rapi. Namun yang membuatku semakin sedih, tidak satu pun dari mereka bertanya bagaimana perasaanku. Mereka hanya sibuk memikirkan barang-barang itu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari seseorang yang membuatku langsung membeku. Pesan itu berbunyi, Bu Ratri, mohon segera datang ke gudang usaha. Ada seseorang yang mengaku mendapat izin dari keluarga ibu untuk mengambil seluruh peralatan catering. Aku langsung berdiri. Dadaku kembali sesak. Kalau mereka juga mengambil peralatan usahaku, berarti bukan hanya isi rumah yang hilang. Mata pencaharianku pun sedang terancam. Mereka bukan hanya mengambil isi rumahku, tapi juga hampir menghancurkan usahaku. Tanganku langsung gemetar melihat pesan di layar ponsel. Bu Ratri, mohon segera datang ke gudang usaha. Ada seseorang yang mengaku mendapat izin dari keluarga ibu untuk mengambil seluruh peralatan catering. Dadaku terasa sesak. Aku membaca pesan itu berulang kali. Semoga saja aku salah paham. Namun firasatku berkata lain. Aku langsung menatap Bayu. Mas, apa ibu juga tahu alamat gudang usahaku? Bayu terlihat bingung. Sepertinya, iya. Beberapa kali ibu pernah ikut saat kita mengantar pesanan. Aku memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Berarti kemungkinan itu benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berlari menuju mobil. Bayu langsung mengejarku. Ratri, tunggu. Aku ikut. Aku tidak menjawab. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Bayu beberapa kali mencoba berbicara. Namun aku sama sekali tidak sanggup menjawab. Hatiku sudah terlalu lelah. Selama bertahun-tahun aku bekerja tanpa mengenal libur. Bangun pukul 3 pagi. Tidur larut malam. Semua kulakukan agar usaha cateringku terus berkembang. Kalau peralatan itu sampai hilang, aku tidak tahu harus memulai dari mana lagi. 20 menit kemudian kami tiba di gudang. Dari kejauhan aku melihat pintu gudang sudah terbuka. Beberapa karyawan berdiri di depan sambil terlihat gelisah. Begitu melihatku datang, mereka langsung menghampiri. Alhamdulillah ibu datang. Aku langsung bertanya, ada apa? Salah satu karyawan menjawab, tadi ada truk datang. Mereka bilang disuruh keluarga ibu mengambil peralatan. Aku langsung menelan ludah. Siapa orangnya? Karyawan itu menunjuk ke arah dalam gudang. Aku melangkah cepat. Begitu masuk, aku langsung membeku. Di dalam gudang berdiri Bu Karsih dan Siska. Di belakang mereka sudah terparkir sebuah truk besar. Beberapa oven industri sudah dipindahkan mendekati pintu. Mixer besar, kompor stainless, panci-panci catering. Semuanya sudah diberi tanda. Aku memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Bu, apalagi ini? Bu Karsih menjawab tanpa rasa bersalah. Ibu cuma pinjam. Aku tertawa getir. Pinjam? Iya.
Siska mau buka usaha. Daripada beli baru. Kamu kan sudah punya banyak. Kalimat itu membuat tubuhku gemetar. Bu, ini bukan barang pajangan. Ini alat untuk mencari nafkah. Beliau langsung menjawab. Nanti juga bisa beli lagi? Aku menatap wajah beliau lekat-lekat. Bu, semua yang hilang menurut ibu selalu bisa dibeli lagi. Tapi apakah waktu yang kupakai membangun usaha ini juga bisa dibeli lagi? Ruangan mendadak sunyi. Siska kemudian ikut berbicara. Ratri, jangan lebay. Kami cuma pinjam beberapa bulan. Aku langsung menunjuk oven industri. Pinjam? Itu oven ku pesan khusus dari Surabaya. Kalau rusak, pesanan ratusan pelanggan bisa gagal. Siska mengangkat bahu. Ya sudah. Nanti diganti. Aku menggeleng. Tidak semua kerugian bisa diganti dengan uang. Bayu akhirnya melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia berdiri di depanku. Bu, cukup. Bu Karsih langsung menoleh. Apa? Barang-barang itu tidak boleh dibawa. Ibu sudah terlalu jauh. Aku menatap Bayu. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Ia tidak lagi menunduk. Tidak lagi terlihat takut. Namun Bu Karsih justru marah. Kamu berani membentak ibu gara-gara istrimu? Bayu menjawab tegas. Bukan. Saya membela yang benar. Kemarin saya diam. Dan diam saya sudah terlalu banyak menyakiti Ratri. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu sudah lama ingin kudengar. Saat suasana semakin panas, salah seorang karyawan menghampiriku sambil membawa sebuah map. Bu, tadi orang-orang ini juga meminta kami menandatangani surat serah terima. Aku langsung membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat surat yang menyatakan seluruh peralatan catering diserahkan secara sukarela kepada Siska. Namun yang membuatku membeku, di bagian bawah surat itu, sudah ada tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Aku langsung mengangkat kepala. Ini bukan tanda tanganku. Bayu ikut melihat surat itu. Wajahnya langsung berubah pucat. Kalau begitu, seseorang telah memalsukan tanda tanganmu. Aku menggenggam surat itu erat. Kalau pemalsuan tanda tangan ini benar terjadi, masalahnya bukan lagi sekadar konflik keluarga, tetapi sudah masuk ke pelanggaran hukum. Dan hanya ada satu orang di keluarga yang pernah beberapa kali meniru tanda tanganku untuk menerima paket saat aku sedang bekerja. Siska. Tanda tanganku dipalsukan, pengkhianatan itu ternyata sudah direncanakan. Aku terus menatap surat yang ada di tanganku. Semakin lama kulihat, semakin jelas bahwa tanda tangan itu memang dibuat menyerupai milikku. Sekilas memang sangat mirip. Kalau orang lain melihatnya, mungkin mereka akan mengira itu benar-benar tanda tanganku. Namun aku tahu, ada satu goresan kecil yang selalu kubuat di huruf terakhir. Dan goresan itu tidak ada. Aku mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Ini bukan tanda tanganku. Suaraku terdengar bergetar. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena terlalu kecewa. Bayu mengambil surat itu dari tanganku. Ia membandingkannya dengan tanda tanganku di kartu identitas yang kusimpan di dompet. Beberapa detik kemudian ia menatapku. Ratri, kamu benar. Ini dipalsukan. Ruangan langsung hening. Para karyawan saling berpandangan. Bu Karsih mulai terlihat gelisah. Sementara Siska terus menghindari tatapanku. Aku berjalan perlahan mendekati Siska. Mbak, aku tanya sekali saja. Siapa yang membuat tanda tangan ini? Siska langsung menggeleng. Aku tidak tahu. Benar? Iya. Itu sudah ada waktu kami datang. Aku tersenyum pahit. Berarti Mbak berani bersumpah. Siska menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Namun ia tetap mengangguk. Aku tidak membuatnya. Saat itulah salah seorang karyawan gudang mengangkat tangan. Maaf, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan. Aku langsung menoleh. Iya, Pak Joko. Pak Joko terlihat ragu. Tadi sebelum Ibu datang, saya sempat melihat Mbak Siska menandatangani sesuatu di atas kap mobil. Wajah Siska langsung berubah pucat. Itu bukan surat ini. Pak Joko menggeleng. Saya memang tidak melihat isi suratnya. Tapi saya melihat Mbak beberapa kali mencontoh tulisan dari sebuah fotokopi. Semua mata langsung tertuju kepada Siska.
Bu Karsi buru-buru berdiri di depan anaknya. Sudah. Jangan menuduh tanpa bukti. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Kalau begitu kita cari buktinya. Aku menoleh kepada salah seorang staf gudang. Tolong hidupkan rekaman CCTV. Seketika wajah Siska semakin pucat. Kak. Enggak usah. Aku memandangnya lurus. Kenapa? Takut. Ia langsung menggeleng cepat. Enggak. Namun suaranya terdengar sangat pelan. Beberapa menit kemudian rekaman CCTV diputar. Semua orang berdiri mengelilingi layar. Video memperlihatkan sebuah mobil berhenti di depan gudang sekitar 1 jam sebelumnya. Bu Karsi turun lebih dulu. Diikuti Siska. Kemudian beberapa orang mulai memindahkan oven dan peralatan catering. Lalu, tampak jelas Siska berdiri di atas kap mobil sambil menandatangani beberapa lembar kertas. Ia berkali-kali melihat sebuah dokumen lain sebelum menulis. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi yang bisa menyangkal. Siska langsung menangis. Aku cuma disuruh. Bu Karsi langsung menoleh. Siska? Namun semuanya sudah terlambat. Aku mematikan layar CCTV. Air mataku perlahan jatuh. Mbak. Kalau dari awal Mbak bilang butuh modal, aku mungkin masih mau membantu. Tapi kenapa harus mengambil dengan cara seperti ini? Siska terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Aku iri sama kamu. Kamu selalu berhasil. Sementara aku selalu gagal. Ibu bilang, kalau barang-barangmu dipakai aku, usahaku pasti bisa maju. Aku menggeleng pelan. Usaha tidak dibangun dari mengambil milik orang lain, tapi dari kerja keras. Bayu mengepalkan kedua tangannya. Ia menatap ibunya dengan penuh kecewa. Bu, kenapa? Ibu mengajari Mbak melakukan semua ini? Bu Karsih langsung menangis. Ibu cuma ingin membantu kakakmu. Bayu menjawab dengan suara yang tegas. Membantu tidak pernah berarti mengambil hak orang lain. Kalimat itu membuat Bu Karsih menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, beliau tidak mampu membantah. Saat suasana mulai tenang, ponselku kembali berdering. Nomor yang muncul berasal dari kantor notaris. Aku mengangkatnya. Selamat siang, Bu Ratri. Kami ingin mengonfirmasi. Apakah benar Ibu mengajukan proses balik nama seluruh aset usaha kepada orang bernama Siska? Tanganku langsung membeku. Apa? Petugas kembali menjelaskan. Kami menerima berkas permohonan sejak kemarin. Lengkap dengan fotokopi identitas dan tanda tangan Ibu. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Berarti, mereka bukan hanya ingin mengambil isi rumah dan peralatan catering. Mereka juga berusaha mengambil seluruh usahaku. Dan yang membuatku semakin syok. Di dalam berkas itu tercantum nama seseorang yang menjadi saksi. Nama itu adalah Bayu, suamiku sendiri. Namaku dipakai, suamiku dijadikan saksi tanpa ia sadari. Aku mematung. Ponsel masih menempel di telingaku. Suara petugas notaris terdengar semakin jelas. Bu Ratri, kami hanya ingin memastikan karena proses balik nama aset usaha biasanya harus dihadiri langsung oleh pemilik. Aku menarik napas panjang. Maaf, Pak. Saya tidak pernah mengajukan balik nama apapun. Petugas itu langsung terdiam. Lalu? Berarti dokumen yang kami terima bermasalah. Aku mengangguk pelan meski beliau tidak bisa melihatku. Iya. Semuanya palsu. Telepon pun berakhir. Tanganku terasa dingin. Aku memandang Bayu yang berdiri beberapa langkah di depanku. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Mas, aku memperlihatkan layar ponsel. Notaris menerima berkas untuk memindahkan seluruh aset usahaku. Bayu langsung membelalak. Apa? Aku mengangguk. Dan, di dalam berkas itu nama Mas tercantum sebagai saksi. Bayu menggeleng cepat. Tidak mungkin. Aku tidak pernah datang ke notaris. Aku menatapnya lekat. Aku percaya. Bayu terlihat semakin bingung. Lalu bagaimana bisa namaku ada di sana? Belum sempat aku menjawab, Pak Joko menghampiri kami. Bu, kalau boleh saya bicara? Aku mengangguk. Iya, Pak. Pak Joko tampak mengingat sesuatu. Beberapa hari lalu, Pak Bayu memang datang ke gudang. Bayu langsung mengangguk. Iya. Aku datang mengambil map pesanan. Pak Joko kembali berkata. Waktu itu Bu Karsi juga ada.
Ibu meminta Bapak menandatangani tanda terima barang. Bayu langsung memejamkan mata. Ia seperti baru mengingat sesuatu. Iya. Ibu bilang cuma tanda terima untuk pengiriman. Dadaku langsung berdebar. Mas? Mas membaca isinya? Bayu menundukkan kepala. Tidak. Ibu buru-buru. Katanya sopir sudah menunggu. Air mataku langsung mengalir. Selama ini Bayu memang terlalu mudah percaya kepada ibunya. Dan kali ini, kepercayaan itu dimanfaatkan. Bu Karsi mulai terlihat panik. Bukan begitu. Aku tidak berniat jahat. Aku menoleh kepada beliau. Kalau tidak berniat jahat, kenapa harus menyuruh Mas Bayu menandatangani kertas tanpa membacanya? Beliau tidak mampu menjawab. Siska yang sejak tadi menangis akhirnya bersuara. Ibu bilang, kalau Bayu ikut tanda tangan, semuanya akan lebih mudah. Ruangan kembali sunyi. Bayu memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, ibu memanfaatkan aku? Bu Karsih langsung menangis. Ibu cuma ingin membantu kakakmu. Bayu menggeleng pelan. Tapi ibu mengorbankan rumah tanggaku. Aku duduk di kursi gudang. Tenagaku seolah habis. Selama bertahun-tahun aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku menghormati ibu mertuaku. Aku membantu kakak iparku saat kesulitan. Aku tidak pernah menghitung uang yang kupinjamkan. Namun balasan yang kuterima, justru usaha untuk mengambil semua yang kubangun. Aku menatap Bayu. Mas, kalau tadi pihak notaris tidak menelepon, mungkin beberapa hari lagi aku baru sadar semua aset usahaku sudah berpindah tangan. Bayu menutup wajahnya. Air matanya mulai jatuh. Maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku selalu mengira diam adalah jalan terbaik. Aku menjawab lirih. Diamu bukan menyelesaikan masalah, Mas. Diamu membuat orang lain semakin berani menyakitiku. Kalimat itu membuat Bayu menangis untuk pertama kalinya di depan semua orang. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan kompleks masuk ke dalam gudang. Permisi. Bu Ratri? Iya. Barusan ada truk lain berhenti di depan rumah ibu. Mereka membawa surat pengangkutan. Mereka bilang akan mengambil barang-barang yang masih tersisa. Aku langsung berdiri. Apa? Petugas itu mengangguk. Iya. Katanya itu perintah keluarga. Aku dan Bayu saling berpandangan. Kalau kami terlambat sedikit saja, barang-barang yang masih tersisa di rumah pun akan ikut hilang. Namun yang membuatku semakin terkejut, petugas keamanan menyerahkan salinan surat tersebut. Di bagian bawahnya terdapat stempel sebuah kantor jasa pindahan. Dan sebagai pemesan tertulis nama yang membuatku benar-benar tidak percaya. Pemesan, Bayu Prasetyo. Bayu langsung membeku. Aku tidak pernah memesan truk itu. Kalau begitu, ada seseorang yang bukan hanya memalsukan tanda tanganku, tetapi juga menggunakan identitas suamiku untuk menghabisi semua yang kami miliki. Suamiku difitnah. Dalang sebenarnya akhirnya mulai terlihat. Aku langsung mengambil surat pengangkutan dari tangan petugas keamanan. Tanganku gemetar. Di bagian bawah surat itu tertulis jelas. Pemesan, Bayu Prasetyo. Lengkap dengan nomor telepon. Dan tanda tangan. Sekilas, semuanya tampak asli. Aku langsung menoleh kepada Bayu. Mas? Ini benar-benar bukan Mas? Bayu menggeleng kuat. Demi Allah. Aku tidak pernah menyewa truk. Aku bahkan tidak tahu perusahaan pindahan ini. Aku memandang wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku benar-benar percaya. Bayu memang banyak melakukan kesalahan. Tetapi kali ini, ia juga menjadi korban. Aku langsung menghubungi nomor perusahaan jasa pindahan yang tertera di surat. Tak lama kemudian, seseorang mengangkat telepon. Selamat siang. Saya Ratri. Saya ingin bertanya tentang pesanan atas nama Bayu Prasetyo. Petugas itu langsung menjawab. Benar, Bu. Truk kami sedang menuju alamat rumah Ibu. Aku menarik napas panjang. Siapa yang memesannya? Petugas itu menjawab. Seorang wanita. Aku langsung membeku. Wanita? Iya. Beliau mengaku kakak dari Pak Bayu. Dadaku langsung berdebar. Aku perlahan menoleh ke arah Siska. Wajah kakak iparku langsung berubah pucat. Aku kembali bertanya kepada petugas. Apakah pembayaran sudah dilakukan? Sudah.
Secara tunai. Siapa yang membayar? Petugas membuka data. Atas nama Bukarsih. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata langsung tertuju kepada ibu mertuaku. Beliau langsung mundur selangkah. Bukan? Bukan seperti itu. Bayu memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kenapa nama saya dipakai lagi? Bukarsih mulai menangis. Ibu cuma ingin membantu kakakmu. Bayu menggeleng pelan. Membantu Mbak Siska. Dengan menghancurkan rumah tangga anak sendiri. Saat itulah Pak Wiryo akhirnya berdiri. Beliau menatap istrinya dengan wajah kecewa. Winarni. Cukup. Aku selama ini terlalu diam. Ternyata diamku membuatmu semakin jauh. Bukarsih menangis sesenggukan. Bapak. Pak Wiryo melanjutkan. Dari awal aku sudah bilang. Kalau ingin membantu Siska, bantu semampunya. Bukan mengambil milik Ratri. Ruangan kembali sunyi. Tak lama kemudian terdengar suara klakson dari luar gudang. Petugas keamanan berlari masuk. Bu Ratri. Truknya sudah sampai di rumah. Aku langsung berdiri. Ayo. Kami semua bergegas menuju rumah. Sepanjang perjalanan tak seorang pun berbicara. Sesampainya di rumah, benar saja, sebuah truk besar sudah terparkir di depan pagar. Beberapa orang sedang bersiap mengangkat kulkas dan mesin cuci yang masih tersisa. Aku langsung menghampiri mereka. Maaf. Siapa yang menyuruh kalian? Salah seorang pekerja menunjukkan surat. Kami hanya menjalankan perintah, Bu. Aku menyerahkan sertifikat rumah dan kartu identitasku. Rumah ini milik saya. Tidak ada satupun barang yang boleh keluar. Para pekerja langsung saling berpandangan. Mereka segera menghentikan pekerjaannya. Saat suasana mulai tenang, mandor jasa pindahan menghampiriku. Maaf, Bu. Kami tidak tahu ada masalah. Lalu ia mengeluarkan sebuah map. Ini salinan formulir pemesanan. Aku membukanya. Di halaman terakhir terdapat fotokopi kartu identitas Bayu. Namun ada satu hal yang membuatku langsung mengernyit. Foto identitas itu buram. Seolah hasil salinan berkali-kali. Aku menoleh kepada Bayu. Mas, fotokopi KTP ini? Mas pernah memberikannya ke siapa? Bayu berpikir cukup lama. Lalu wajahnya mendadak berubah. Astaga. Aku langsung bertanya. Kenapa? Bayu menelan ludah. Beberapa bulan lalu, ibu pernah bilang ingin mengurus BPJS. Aku memberikan fotokopi KTP kepadanya. Dadaku langsung sesak. Berarti sejak saat itu, identitas Bayu sudah berada di tangan Bukarsih. Dan bisa dipakai untuk apa saja. Namun ketika semua orang mulai yakin Bukarsih adalah dalangnya, tiba-tiba Siska menangis histeris. Ibu, sudah saja. Aku nggak sanggup bohong lagi. Semua langsung menoleh. Siska mengusap air matanya. Lalu berkata dengan suara bergetar. Semua ide ini, sebenarnya bukan dari ibu. Aku langsung membeku. Kalau bukan dari Bukarsih? Dari siapa? Siska perlahan mengangkat kepalanya. Nama yang keluar dari mulutnya membuat Bayu terduduk lemas. Yang menyuruh kami melakukan semua ini, adalah adik kandung Bayu yang baru pulang dari luar negeri. Selama ini, kami bahkan tidak pernah mencurigainya. Adik iparku yang selama ini dianggap baik, ternyata menjadi dalang semua ini. Aku mematung. Ucapan Siska membuat kepalaku terasa kosong. Yang menyuruh kami melakukan semua ini, adalah adik kandung Bayu yang baru pulang dari luar negeri. Aku langsung menoleh kepada Bayu. Wajah suamiku berubah pucat. Arga? Siska mengangguk sambil menangis. Iya? Arga. Aku benar-benar tidak percaya. Arga adalah adik bungsu Bayu. Selama ini ia dikenal ramah. Kalau pulang ke Indonesia, ia selalu membawa oleh-oleh untuk semua orang. Ia bahkan sering meneleponku dan memanggilku, Mbak Ratri. Tak pernah sekalipun aku curiga kepadanya. Bayu masih menggeleng pelan. Tidak mungkin. Arga tidak seperti itu. Siska mengusap air matanya. Mas, aku juga awalnya tidak percaya. Tapi semua ide itu memang dari Arga. Bukarsih langsung menangis. Waktu itu Arga bilang, Ratri sudah terlalu menguasai semuanya. Kalau semua aset tetap atas nama Ratri, nanti keluarga kita tidak kebagian apa-apa. Dadaku langsung sesak.
Jadi selama ini, mereka bukan sekadar memindahkan barang. Mereka benar-benar ingin menguasai semua yang kumiliki. Aku memandang Bu Karsih. Bu, jadi selama ini ibu percaya begitu saja? Beliau menundukkan kepala. Arga bilang, kalau kamu nanti pasti meninggalkan Bayu. Makanya semua harta harus diamankan dulu. Air mataku jatuh. 11 tahun aku membangun rumah tangga. Tidak pernah sekalipun aku berpikir meninggalkan suamiku. Namun, fitnah itu ternyata sudah lebih dulu dipercaya daripada pengorbananku. Bayu terduduk di kursi. Tangannya menutupi wajah. Aku gagal. Aku gagal menjadi suami. Aku mendekatinya. Mas. Bayu menggeleng. Jangan hibur aku. Kalau sejak awal aku berani melindungimu, semua ini tidak akan terjadi. Aku hanya mampu mengusap bahunya pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bayu benar-benar menyesali semua sikap diamnya. Saat itu juga ponsel Bayu berdering. Nama yang muncul di layar membuat semua orang terdiam. Arga. Bayu menatapku. Aku angkat. Aku mengangguk. Iya. Bayu menyalakan pengeras suara. Assalamualaikum. Suara Arga terdengar santai. Mas. Barang-barangnya sudah selesai dipindahkan. Bayu terdiam. Arga kembali berkata. Kalau belum semua, jangan lupa peralatan catering juga dibawa. Itu yang paling mahal. Dadaku langsung bergetar. Berarti, semua dugaan kami benar. Bayu bertanya dengan suara berat. Kenapa kamu melakukan ini, Ga? Arga tertawa kecil. Mas, kok tanya begitu? Semua itu nanti juga jadi milik keluarga. Daripada dikuasai Mbak Ratri sendiri. Bayu mengepalkan tangannya. Itu hasil kerja keras istriku. Arga menjawab enteng. Makanya, kalau atas nama keluarga, kita semua bisa menikmati. Aku menutup mataku. Hatiku benar-benar hancur. Bukan karena barang-barang itu. Tetapi karena ternyata ada orang yang sejak awal menganggap kerja kerasku hanyalah sesuatu yang boleh dibagi sesuka hati. Bayu akhirnya berkata tegas. Ga, mulai hari ini, jangan pernah ikut campur lagi dalam rumah tanggaku. Arga terdiam beberapa detik. Lalu menjawab sinis. Mas berubah karena istri ya? Bayu langsung menjawab. Bukan. Aku berubah karena akhirnya aku sadar siapa yang selama ini benar. Telepon langsung diputus. Ruangan kembali sunyi. Pak Wiryo menghela napas panjang. Semua sudah jelas. Bu Karsih menangis tanpa henti. Aku telah dihasut anakku sendiri. Aku memandang beliau. Bu, tidak semua nasihat dari anak harus dipercaya. Apalagi kalau membuat kita mengambil hak orang lain. Beliau langsung menangis semakin keras. Saat suasana mulai tenang, ponselku kembali berdering. Kali ini dari notaris. Aku segera mengangkatnya. Selamat siang, Bu Ratri. Kami berhasil memeriksa seluruh dokumen yang masuk. Aku menjawab pelan. Iya, Pak. Petugas itu melanjutkan. Ada satu kabar penting. Kami menemukan siapa yang menyerahkan seluruh berkas palsu tersebut. Dadaku kembali berdebar. Siapa? Petugas menjawab. Orang itu datang menggunakan surat kuasa. Aku langsung bertanya, atas nama siapa? Jawaban petugas membuat seluruh tubuhku membeku. Atas nama suami ibu sendiri, Bayu. Aku perlahan menoleh ke arah Bayu. Wajahnya kembali pucat. Kalau ia tidak pernah membuat surat kuasa itu, berarti seseorang telah memalsukan bukan hanya tanda tanganku, tetapi juga identitas suamiku. Suamiku difitnah. Kebenaran mulai terbuka satu persatu. Aku masih memegang ponsel. Ucapan petugas notaris membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Semua berkas itu diajukan menggunakan surat kuasa atas nama suami ibu. Perlahan aku menoleh ke arah Bayu. Wajahnya kembali pucat. Ia menggeleng berkali-kali. Ratri, aku bersumpah. Aku tidak pernah membuat surat kuasa apapun. Aku menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Aku percaya. Bayu langsung menatapku. Setelah semua yang terjadi, kamu masih percaya? Aku tersenyum tipis. Mas memang sering menyakitiku karena terlalu diam. Tapi kali ini, aku tahu Mas tidak mungkin melakukan pemalsuan. Air mata Bayu langsung jatuh. Mungkin,
Itulah pertama kalinya ia merasa benar-benar dipercaya oleh istrinya. Aku kembali berbicara kepada petugas notaris. Pak, apakah surat kuasa itu masih ada? Masih, Bu. Boleh saya melihat salinannya? Tentu. Kami kirim ke email Ibu sekarang juga. Beberapa menit kemudian sebuah email masuk. Aku segera membukanya. Di dalamnya terdapat salinan surat kuasa. Ada fotokopi KTP Bayu. Ada tanda tangan. Ada cap jempol. Semuanya tampak meyakinkan. Namun saat kubaca lebih teliti, aku menemukan sesuatu yang janggal. Tanggal surat itu dibuat ketika Bayu sedang menemaniku keluar kota untuk mengurus pesanan catering besar. Aku langsung membuka galeri ponsel. Masih ada foto kami berdua di hotel pada hari yang sama. Lengkap dengan waktu pengambilan gambar. Aku langsung memperlihatkannya kepada semua orang. Mas, lihat tanggalnya. Bayu membacanya, matanya langsung membelalak. Benar? Waktu itu aku bersamamu. Mustahil aku datang ke notaris. Pak Wiryo ikut melihat dokumen tersebut. Beliau menggeleng pelan. Kalau begitu, jelas ada yang memalsukan semuanya. Bu Karsih langsung terduduk di kursi. Tangisnya kembali pecah. Aku tidak pernah menyangka Arga sejauh ini. Beliau mulai sadar. Masalah ini bukan lagi soal memindahkan barang. Sudah ada pemalsuan identitas, tanda tangan, dan dokumen. Tak lama kemudian ponselku kembali berbunyi. Kali ini sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya satu foto. Begitu kubuka, dadaku langsung berdebar. Foto itu memperlihatkan Arga sedang berdiri di depan kantor notaris. Di tangannya terlihat map berwarna biru. Waktu pengambilan fotonya sama persis dengan tanggal surat kuasa dibuat. Di bawah foto itu ada pesan singkat. Saya tidak berani bicara langsung. Tapi saya tahu Ibu sedang mencari kebenaran. Orang di foto inilah yang datang ke kantor notaris. Tak ada nama pengirim. Aku langsung menunjukkan foto itu kepada Bayu. Bayu mengepalkan tangannya. Ini benar-benar Arga. Belum sempat kami berdiskusi lebih jauh, ponsel Bayu kembali berdering. Kali ini Arga menelepon lagi. Bayu menatapku. Aku mengangguk. Angkat. Telepon dinyalakan dengan pengeras suara. Suara Arga terdengar santai. Mas, sudah selesai urusannya? Bayu menjawab tenang. Sudah. Aku juga sudah tahu semuanya. Beberapa detik Arga terdiam. Loh? Maksudnya? Bayu menarik napas panjang. Kami sudah tahu siapa yang memalsukan identitas, surat kuasa, dan tanda tangan. Suasana di seberang telepon mendadak sunyi. Lalu Arga tertawa kecil. Kalau memang tahu, buktikan saja. Telepon langsung diputus. Aku menatap Bayu. Mas, kenapa dia begitu yakin? Bayu menggeleng. Aku juga tidak tahu. Namun saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dua orang berpakaian rapi turun sambil membawa map dan sebuah koper kecil. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah benar ini rumah Ibu Ratri? Aku mengangguk. Iya. Pria itu memperlihatkan kartu identitasnya. Kami dari kantor notaris. Kami datang membawa dokumen asli dan rekaman yang akan membuktikan siapa sebenarnya yang mengurus seluruh berkas palsu itu. Aku langsung membeku. Kalau rekaman itu benar ada, maka tidak akan ada lagi yang bisa berbohong. Rekaman itu membuat semua orang tak mampu berkata apa-apa. Aku mempersilakan dua orang dari kantor notaris masuk ke ruang tamu. Semua orang ikut berkumpul. Bu Karsih masih duduk dengan wajah sembab. Siska terus menundukkan kepala. Bayu berdiri di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Pria yang lebih tua membuka map hitam yang dibawanya. Bu Ratri, kami datang bukan hanya membawa dokumen asli, tetapi juga hasil pemeriksaan yang diminta pimpinan kantor kami. Aku mengangguk pelan. Silakan, Pak. Beliau mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Setelah kami periksa, tanda tangan Ibu dipalsukan. Tanda tangan Pak Bayu juga dipalsukan. Aku mengembuskan napas lega. Akhirnya, ada pihak yang menyatakan semua itu secara resmi. Namun pria itu belum selesai berbicara. Kami juga membawa rekaman CCTV kantor. Bayu langsung menatapku. Jadi benar ada rekamannya? Pria itu mengangguk. Iya. Kebetulan ruang penerimaan tamu menghadap langsung ke kamera. Beliau membuka sebuah laptop kecil.
Video mulai diputar. Di layar terlihat seorang pria memakai topi dan masker memasuki kantor notaris. Di belakangnya ada seorang perempuan. Mereka membawa map biru. Pria itu duduk di depan meja administrasi. Beberapa menit kemudian ia menyerahkan berkas. Meski wajahnya tertutup masker, tubuhnya sangat mudah dikenali. Bayu langsung mengepalkan tangan. Itu Arga. Pria dari notaris mengangguk. Iya. Lalu perempuan di belakangnya. Video diperbesar. Perempuan itu perlahan membuka masker ketika diminta menunjukkan identitas. Ruangan langsung sunyi. Karena perempuan itu bukan Bu Karsih. Bukan pula Siska. Melainkan Nina, istri Arga. Semua orang langsung saling berpandangan. Bu Karsih menutup mulutnya. Nina juga ikut. Pria dari notaris mengangguk. Seluruh dokumen diserahkan oleh mereka berdua. Namun, mereka menggunakan surat kuasa palsu. Air mata Bu Karsih kembali mengalir. Beliau benar-benar tidak menyangka. Anak dan menantunya telah menyeret seluruh keluarga ke dalam masalah sebesar ini. Aku masih menatap layar. Video terus diputar. Terlihat Arga beberapa kali menunjuk berkas sambil berkata kepada petugas. Lalu Nina mengeluarkan beberapa fotokopi KTP, termasuk milik Bayu. Pria notaris kemudian menghentikan video. Kami juga sudah memeriksa seluruh identitas. Semuanya hasil salinan. Bukan dokumen asli. Bayu mengembuskan napas panjang. Akhirnya, namaku bersih. Aku menggenggam tangannya. Iya, Mas. Mulai sekarang jangan pernah lagi menandatangani apapun tanpa membacanya. Bayu mengangguk. Aku janji. Pak Wiryo berdiri perlahan. Beliau memandang istrinya. Winarni. Kita terlalu memanjakan Arga. Akibatnya, dia merasa semua bisa dilakukan. Bu Karsih menangis sesenggukan. Iya, Pak. Aku yang salah. Aku selalu membela dia. Aku tidak pernah mendengarkan Ratri. Beliau lalu menghampiriku. Ratri, Ibu benar-benar minta maaf. Bukan hanya soal barang. Tapi karena Ibu sudah membuatmu kehilangan rasa aman di rumahmu sendiri. Aku memandang wajah beliau. Aku bisa melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Namun luka di hatiku masih belum sepenuhnya sembuh. Saat suasana mulai tenang, pria dari notaris kembali berbicara. Masih ada satu hal lagi. Aku mengernyit. Apa itu, Pak? Beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini kami temukan di dalam map milik Arga. Sepertinya belum sempat digunakan. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat draft perjanjian. Begitu membaca judulnya, tanganku langsung gemetar. Surat perjanjian penjualan rumah. Nama pembeli sudah tertera. Nama penjual juga sudah dibuat. Dan yang membuat seluruh tubuhku lemas. Harga rumahku ditulis jauh di bawah harga pasaran. Artinya, kalau semua rencana mereka berhasil, bukan hanya isi rumah dan usahaku yang hilang. Rumah tempat kami tinggal selama ini pun akan dijual tanpa sepengetahuanku. Aku menatap Bayu. Air mata kami jatuh bersamaan. Ternyata, keserakahan itu jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Akhirnya aku tahu, mereka bukan hanya mengincar barangku, tapi seluruh hidupku. Tanganku masih gemetar memegang draft surat penjualan rumah. Mataku terus menatap lembar demi lembar dokumen itu. Semakin ku baca, semakin sesak dadaku. Di halaman terakhir sudah tersedia tempat untuk tanda tanganku. Tempat tanda tangan Bayu. Bahkan nama notaris pun sudah dicetak. Semuanya sudah dipersiapkan. Yang kurang hanya satu. Tanda tangan kami. Aku perlahan menutup map itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi, selama ini, rumahku memang sudah direncanakan untuk dijual. Ruangan langsung sunyi. Pria dari kantor notaris mengangguk pelan. Kalau kami tidak menemukan kejanggalan pada tanda tangan Ibu, proses ini mungkin sudah berlanjut. Bayu langsung terduduk. Ia memegang kepalanya erat. Ya Allah, aku hampir kehilangan semuanya. Aku memandang suamiku. Bukan hanya rumah, bukan hanya usaha, tetapi juga kepercayaan yang selama ini kami bangun. Bu Karsih tiba-tiba berlutut di hadapanku. Ratri, Ibu minta maaf. Ibu benar-benar tidak tahu Arga sejauh ini. Tangis beliau pecah. Aku hanya berpikir, dia ingin membantu kakaknya.
Ternyata, dia justru menghancurkan keluarga sendiri. Aku langsung memegang kedua tangan beliau. Bu, kalau sejak awal ibu mau bertanya kepada saya, semua ini tidak akan terjadi. Beliau mengangguk sambil terus menangis. Iya, ibu salah. Ibu terlalu mudah percaya. Pak Wiryo berdiri di samping istrinya. Beliau menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Ratri, ayah juga bersalah. Ayah terlalu sering memilih diam. Ayah mengira masalah keluarga akan selesai sendiri. Ternyata, diam justru membuat orang yang benar semakin tersakiti. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu mengingatkanku kepada Bayu. Selama ini, dia memang menjadi akar dari semua masalah. Bayu kemudian berdiri. Ia berjalan ke hadapanku. Lalu, di depan kedua orang tuanya, di depan para karyawan, dan di depan petugas notaris, ia menundukkan kepalanya. Ratri, maafkan aku. Aku gagal menjadi pelindungmu. Air mataku kembali mengalir. Mas, Bayu menggeleng. Jangan hentikan aku. Aku harus mengatakan ini. Aku terlalu takut menyakiti ibu. Sampai aku lupa bahwa setiap kali aku diam, yang paling terluka justru istriku. Suasana kembali hening. Tak seorang pun berbicara. Bayu melanjutkan, hari ini aku membuat keputusan. Aku menatapnya. Keputusan apa? Ia menggenggam tanganku. Mulai hari ini, tidak ada lagi siapapun yang memegang kunci rumah kita. Kecuali kita berdua. Bu Karsih langsung mengangguk. Ibu setuju? Ibu tidak akan pernah meminta kunci cadangan lagi. Aku bisa melihat ketulusan di wajah beliau. Bayu kembali berkata, mulai sekarang, semua urusan keluarga harus dibicarakan bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Tidak ada lagi mengambil barang tanpa izin. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku benar-benar berdiri di sampingku, bukan di belakang ibunya. Saat semua orang mulai merasa lega, ponsel pria dari kantor notaris berbunyi. Beliau mengangkat telepon sebentar, kemudian menoleh kepada kami. Pak Bayu, Ibu Ratri, ada kabar terbaru? Aku langsung bertanya, apa, Pak? Beliau menjawab, Arga baru saja datang ke kantor kami. Semua orang langsung terkejut. Untuk apa? Pria itu menarik napas panjang. Dia ingin mencabut seluruh berkas. Tapi, kami sudah lebih dulu melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kepada pihak yang berwenang. Ruangan kembali sunyi. Bu Karsih langsung menangis semakin keras. Arga, kenapa kamu melakukan semua ini? Aku memejamkan mata. Aku tidak merasa menang. Aku justru sedih. Karena keluarga yang seharusnya saling menjaga, hampir hancur hanya karena keserakahan. Namun aku tahu, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan apakah keluargaku masih bisa diselamatkan, atau benar-benar berakhir. Aku memaafkan, tapi aku tidak akan mengorbankan harga diriku lagi. Rumah kami kembali sunyi. Petugas notaris telah berpamitan. Para karyawan juga kembali ke gudang. Kini hanya tinggal aku, Bayu, Pak Wiryo, Bu Karsih, dan Siska. Tak ada lagi suara perdebatan. Yang terdengar hanya isak tangis yang sejak tadi belum berhenti. Aku duduk di ruang tamu yang masih tampak kosong karena sebagian barang belum kembali. Ruangan itu terasa asing. Padahal, inilah rumah yang selama bertahun-tahun kuanggap tempat paling aman. Namun kini aku sadar, rumah tidak akan pernah terasa nyaman jika kepercayaan di dalamnya sudah hilang. Bu Karsih perlahan menghampiriku. Beliau membawa sebuah kantong kain. Ratri, ibu mau mengembalikan ini. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada kalung emas peninggalan almarhum ibuku. Tanganku langsung gemetar. Kalung itu adalah satu-satunya kenangan yang masih tersisa dari ibuku. Aku langsung memeluknya erat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bu, kalung ini hampir tidak tergantikan. Bu Karsih menangis. Ibu tahu. Itu sebabnya ibu mencari ke rumah Siska semalam. Ibu mengambilnya kembali. Ibu tidak ingin dosa ibu semakin besar. Aku memandang wajah beliau. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang ibu yang benar-benar menyesali semua perbuatannya. Tak lama kemudian,
Sebuah truk berhenti di depan rumah. Satu persatu barang-barangku mulai diturunkan. Sofa, meja makan, lemari, televisi, rak pajangan. Meski semuanya kembali, aku tahu, ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan begitu saja. Rasa percaya. Bayu berdiri di hadapanku. Ratri. Aku sudah berpikir semalaman. Aku mengangkat wajah. Apa, Mas? Ia menyerahkan sebuah gantungan berisi beberapa kunci. Kunci rumah. Kunci gudang. Kunci mobil operasional. Semuanya sekarang kita pegang bersama. Aku menatapnya bingung. Mas? Kenapa? Bayu tersenyum pahit. Karena selama ini aku terlalu membiarkan orang lain masuk ke hidup kita. Aku ingin memperbaikinya. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena kunci itu. Tetapi karena akhirnya Bayu mulai memahami arti menjaga rumah tangga. Pak Wiryo kemudian berdiri. Beliau memandang kami berdua. Ayah juga sudah membuat keputusan. Ayah dan ibu tidak akan lagi memiliki kunci cadangan rumah kalian. Kalau ingin datang, kami akan mengetuk pintu. Bu Karsih langsung mengangguk. Iya. Ibu ingin belajar menghormati batas. Aku tersenyum haru. Kalimat sederhana itu terasa sangat berarti. Siska perlahan mendekat. Tangannya membawa sebuah amplop. Ratri. Aku menjual gelangku. Aku tahu tidak cukup. Tapi ini untuk mengganti kerusakan yang sempat terjadi. Aku tidak langsung menerimanya. Aku memandang wajah kakak iparku. Mbak. Aku tidak butuh uang ini. Siska menundukkan kepala. Lalu? Aku harus bagaimana? Aku menarik napas panjang. Kalau Mbak benar-benar ingin berubah, bangun usaha Mbak sendiri. Jangan lagi mengambil jalan pintas. Tangis Siska pecah. Ia mengangguk berkali-kali. Aku janji. Aku lalu berdiri di tengah ruang tamu. Kupandangi semua wajah yang ada di hadapanku. Mulai hari ini, aku memilih memaafkan. Semua langsung mengangkat kepala. Tapi, memaafkan bukan berarti membiarkan semuanya terjadi lagi. Aku tetap akan menjaga rumahku. Menjaga usahaku. Dan menjaga harga diriku. Ruangan kembali sunyi. Tak ada seorang pun yang membantah. Karena mereka tahu, apa yang kukatakan adalah sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Saat matahari mulai terbenam, aku berdiri di teras rumah bersama Bayu. Kami melihat truk terakhir meninggalkan halaman. Bayu menggenggam tanganku. Terima kasih. Aku menoleh. Untuk apa? Karena kamu masih memberi kesempatan kepadaku. Aku tersenyum tipis. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mau berubah. Bayu mengangguk mantap. Aku akan membuktikannya. Aku percaya, perubahan memang tidak terjadi dalam satu hari. Namun hari itu, aku melihat langkah pertama yang selama ini sangat kunantikan. Dan aku berharap, langkah itu akan membawa keluarga kami menuju kehidupan yang lebih baik. Rumah ini tetap berdiri, tapi yang paling berharga adalah kepercayaan yang berhasil kami bangun kembali. 3 bulan telah berlalu. Rumah kami akhirnya kembali seperti semula. Sofa yang dulu sempat hilang kini kembali berada di ruang tamu. Meja makan kembali terisi. Lemari jati berdiri di tempatnya. Peralatan cateringku juga sudah kembali lengkap di gudang. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kini setiap barang yang kulihat mengingatkanku pada satu pelajaran penting. Bukan tentang harganya, melainkan tentang perjuangan untuk mendapatkannya. Usaha cateringku kembali berjalan seperti biasa. Bahkan semakin berkembang. Beberapa pelanggan baru datang karena rekomendasi dari pelanggan lama. Aku bersyukur. Di tengah semua ujian yang pernah kulalui, Allah tidak pernah menutup pintu rezekiku. Bayu juga mulai banyak membantuku. Kalau dulu ia hanya berangkat kerja lalu pulang. Kini setiap sore ia datang ke gudang. Membantu menghitung stok. Mengangkat pesanan. Bahkan ikut mengantar catering jika karyawan sedang kewalahan. Suatu malam aku bertanya kepadanya. Mas? Capek? Ia tersenyum. Capek. Tapi aku lebih capek kalau harus melihat kamu berjuang sendirian lagi. Air mataku langsung menggenang. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada hadiah apapun. Hubungan kami dengan Pak Wiryo dan Bu Karsih juga mulai membaik. Kini setiap kali mereka datang, mereka selalu menelepon lebih dulu. Tak pernah lagi masuk menggunakan kunci cadangan. Karena memang,
Kunci itu sudah mereka kembalikan. Suatu hari Bu Karsi datang membawa sekotak kue. Beliau berdiri di depan pagar sambil tersenyum malu. "Ratri, Ibu boleh masuk?" Aku langsung memeluk beliau. "Tentu boleh, Bu." Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Karena kamu masih menganggap Ibu keluarga." Aku tersenyum. Kesalahan memang menyakitkan. Tapi kalau disesali dengan sungguh-sungguh, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Beliau mengangguk sambil mengusap air mata. Siska juga mulai berubah. Ia tidak lagi meminta barang kepadaku. Sebaliknya, ia benar-benar membuka usaha kecil dari rumah. Beberapa kali ia menelepon hanya untuk bertanya tentang cara menghitung biaya produksi. Aku selalu menjawab sebisaku. Bukan karena aku lupa semua yang pernah terjadi, tetapi karena aku ingin melihatnya benar-benar berubah. Suatu sore ia datang membawa sekotak kue buatannya. "Ratri, ini hasil jualanku yang pertama." Aku tersenyum bangga. "Nah, begini lebih baik." Hasil kerja sendiri memang selalu terasa lebih nikmat. Siska langsung menangis. "Maaf ya. Seharusnya dari dulu aku belajar, bukan iri." Aku memeluknya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Beberapa minggu kemudian, kami menerima kabar bahwa Arga dan istrinya telah mengakui seluruh perbuatannya kepada pihak berwenang. Mereka juga menyatakan kesediaannya mengganti seluruh kerugian yang sempat ditimbulkan. Aku tidak merasa senang mendengar kabar itu. Justru hatiku sedih. Karena pada akhirnya, keserakahan telah menghancurkan nama baik mereka sendiri. Aku hanya berdoa semoga mereka benar-benar belajar dari kesalahan itu dan mampu memperbaiki hidupnya. Malam itu aku duduk di teras rumah bersama Bayu. Angin bertiup pelan. Suasana begitu tenang. Bayu menggenggam tanganku. "Ratri, apa kamu masih marah sama aku?" Aku tersenyum kecil. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Bayu mengangguk. Aku juga. Mulai hari ini, aku akan menjadi suami yang melindungimu. Bukan lagi suami yang hanya diam. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Itu saja sudah cukup, Mas." Aku akhirnya menyadari, rumah bukan sekadar bangunan yang dipenuhi perabot mahal. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman, dihargai, dan dipercaya. Tanpa kepercayaan, rumah semewah apapun hanya akan menjadi tempat yang kosong. Hari ini aku tidak hanya berhasil mendapatkan kembali barang-barangku. Aku juga mendapatkan kembali suami yang akhirnya berani menjadi pelindung keluarganya. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa memaafkan tidak berarti menyerahkan kembali batas-batas yang telah menyelamatkan diri kita. Kalau kalian berada di posisi Ratri, apakah kalian akan memaafkan keluarga yang diam-diam mengambil isi rumah kalian? Atau memilih menjaga jarak demi ketenangan hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca kisah dan pandangan sahabat semua. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Tetapi menjaga hak, kepercayaan, dan kehormatan rumah tangga juga merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Kebaikan harus disertai batas yang sehat agar tidak berubah menjadi kesempatan bagi orang lain untuk berbuat semena-mena. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga terbaru di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.